Bab 961. Jangan bunuh kami. Kaki Caleb langsung lemas di bawahnya ketika dia menyadari bahwa hanya dia dan Peace yang tersisa. Dia berlutut. Tolong, lepaskan aku sekali ini. Aku tuan muda dari keluarga bangsawan kelas 2. Aku tidak akan berani melakukan hal seperti ini lagi. Damai belum pernah melihat skenario seperti ini sebelumnya. Kakinya menjadi dingin, dan dia sangat ketakutan sehingga dia membasahi celananya. Sama seperti Caleb, lututnya berubah menjadi jeli dan dia menjatuhkan diri ke tanah. Pada saat itu, Skyler benar-benar menakutkan bagi mereka. Dia telah membunuh tanpa mengedipkan mata. Mereka belum pernah melihat pemandangan yang begitu menakutkan sebelumnya. Kamu melukai 2 muridku. Aku membunuh semua orang ini sebagai hukuman, jadi kita akan menyebutnya seimbang. Keluar dari pandanganku. Skyler melemparkan tatapan dingin pada 2 pria yang ada di tanah. Aku tidak akan melepaskanmu dengan mudah jika kamu berani menunjukkan wajahmu di sini lagi. Jangan khawatir, kami tidak akan pernah datang ke sini lagi. Caleb menyeka keringat dingin yang menempel di dahinya. Kemudian dia mendorong dirinya untuk berdiri tegak. Kami tidak akan pernah melakukannya lagi. Peace mencoba untuk berdiri, tetapi tersandung, dan hampir jatuh ke tanah. Caleb berhasil membantunya berdiri, lalu keduanya keluar dari gerbang. Sampah. Skyler berbicara dengan nada tidak simpatik ketika dia melihat kedua orang itu, yang ketakutan karena akalnya. Mercelestino, apa yang terjadi? Mengapa orang-orang ini datang mencari kita? Setelah Andrew melangkah maju, dia bertanya dengan sopan. Aku sendiri tidak terlalu yakin. Sepertinya mereka ingin kita menyerahkan Master Jack, Miss Selena, dan Lana. Skyler menyunggingkan senyum pahit. Si gendut itu adalah tuan muda dari keluarga bangsawan kelas 2. Saya berharap dia tidak akan melanjutkan masalah ini lebih jauh, karena saya tidak tahu apakah saya harus membunuhnya tanpa perintah langsung Jack. Saya khawatir masalah itu akan terjadi, akan meledak di luar proporsi. Keluarga aristokrat kelas 2, itu masalah. Pak Tua Taylor hanya bisa menghela nafas setelah mendengar itu. Apa yang terjadi dengan mereka berdua? Tangan mereka bengkak. Fiona menatap kedua pengawal di tanah. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Jangan khawatir, aku akan menelepon Jack. Dia memiliki obat ajaib bersamanya sekarang. Lengan mereka patah, tetapi mereka akan menjadi seperti baru dalam 2 atau 3 hari setelah mereka minum obat Jack. Skyler tersenyum pada semua orang. Kemudian dia berbalik ke arah pengawal lainnya. Ambil barang berharga apapun yang Anda temukan dari tubuh mereka, lalu singkirkan, katanya. Bawa saja mereka ke pinggiran kota dan bakar. Saat itu, Jack, Selena, dan Lana sedang berada di apotek yang baru dibuka. Mereka telah mengubah papan nama apotek. Sekarang tertulis, Amity Apothecary. Selain itu, Jack telah mencari 2 praktisi pengobatan Tiongkok wanita untuk membantu dokter tua Tiongkok itu. Keduanya adalah dokter yang cukup terampil. Mereka mungkin bisa mengobati penyakit biasa bahkan jika dia tidak ada. Bersama dengan dokter Cina tua, mereka dapat menjalankan pertunjukan dengan sangat baik. Gaji bulanan Anda akan mencapai $20.000. Saya berasumsi jumlah itu tidak masalah. Kata Jack, menatap 2 orang di depannya. 20.000. Keduanya bertukar pandang, terkejut. Mereka mengira bahwa 10.000 sudah merupakan gaji yang cukup bagus. Mereka tidak pernah berpikir bahwa mereka akan dibayar sebanyak ini di sini. Bos mereka terlalu murah hati. Bab 962. Ada apa? Apakah terlalu sedikit? Bibir Jack melengkung menjadi senyum pahit saat dia berbicara kepada 2 wanita muda di depannya. Tidak, ini lebih dari cukup. Saya tidak pernah berpikir bahwa kami akan dibayar begitu banyak. Keduanya dengan cepat melambaikan tangan dan menjawab. Pada saat ini, seorang lelaki tua terlihat di pintu masuk. Dia berpakaian lusuh, dan dia tampak seperti pengemis. Dia mengamati bagian dalam apotek, ragu-ragu di matanya. Jack memandang lelaki tua itu, merasakan bahwa dia sedang berada di dalam acar. Dia melangkah maju dan bertanya, apakah Anda mencari sesuatu, Tuan? Pria tua itu mengerutkan alisnya. Dia tetap diam selama beberapa detik sebelum akhirnya berbicara, anak muda, pengobatan Cicina jauh lebih murah daripada pengobatan barat, kan? Jack tiba-tiba mengerti segalanya. Orang tua itu menginginkan pengobatan, tetapi dia mungkin khawatir bahwa dia tidak memiliki cukup uang untuk membayar tagihan medis. Dia memberikan senyum tipis. Benar, pengobatan Tiongkok jauh lebih murah daripada pergi ke rumah sakit besar.
Tapi tidak banyak orang yang mencari pengobatan kami, hanya karena tidak banyak yang percaya pada pengobatan kami. Di sini, Jack dengan cermat mengamati lelaki tua itu. Tapi Anda tampak cukup sehat, Pak. Anda tidak sakit, kan? Pria tua itu mengeluarkan kantong plastik dari sakunya, ekspresinya malu. Dia perlahan membuka tas itu, memperlihatkan beberapa lusin catatan di dalamnya. Setelah dia melihat Jack, dia berlutut. Aku tidak sakit, anak muda, tapi cucuku sakit. Dia sangat kesakitan sehingga dia tidak bisa berjalan sekarang. Aku hanya punya uang sebanyak ini. Bisakah kamu mengambil semua ini untuk menyembuhkan cucuku? Aku memohon Anda. Dada Jack menegang setelah mendengar itu. Di mana dia sekarang? Apa gejalanya? Dia berada di bawah jembatan yang tidak terlalu jauh dari sini. Dia memiliki beberapa masalah dengan pinggangnya. Dia mungkin ototnya terkilir. Kami memungut sampah beberapa hari sebelumnya, dan itu terlalu berat. Dia bersikeras membawa semuanya dengan diri. Orang tua itu memikirkannya, lalu berkata pada Jack, aku tidak tahu harus berbuat apa lagi. Kita tidak bisa pergi ke rumah sakit biasa. Jack mempertimbangkan situasinya sebelum tersenyum. Mungkin tulangnya terkilir di paha. Itu tidak masalah. Simpan uangmu. Aku akan ikut denganmu untuk menemuinya. Baiklah, aku akan membawamu ke sana. Tapi kamu harus menyimpan uang ini. Itu hanya benar untuk memberimu biaya konsultasi, setidaknya. Pria tua itu mengangkat dirinya sendiri. Dengan ekspresi lega, dia dengan keras kepala menyodorkan uang itu ke tangan Jack. Jack tidak pernah menyangka lelaki tua itu, seorang pengemis yang usianya begitu lanjut, masih memiliki prinsip yang begitu kuat. Dia tidak bisa tidak mengagumi lelaki tua itu. Tidak perlu. Kami baru saja membuka apotek ini, Pak. Anda adalah pelanggan pertama kami, jadi sebut saja ini diskon pembukaan. Anda tidak perlu membayar saya. Ayo pergi. Bawa saya menemuinya. Jack tertawa. Setelah dia mengatakan itu, dia menoleh ke arah dokter tua Tiongkok, Terence Chafri. Baiklah, kita pergi dulu. Tetap berjaga-jaga di sini, Dr. Chafri. Hubungi saya jika Anda mengalami penyakit yang tidak pasti atau tidak dapat disembuhkan. Jika Anda bertemu pasien sakit parah yang kaya, beritahu mereka bahwa saya dapat menyembuhkannya. Tapi tagihan mereka mungkin akan mencapai beberapa ratus juta atau $1 miliar. Tergantung pada kondisi mereka. Baiklah, mengerti. Terence mengangguk, tersenyum. Dia bisa melihat bahwa Jack agak seperti Robin Hood modern. Dia akan mengobati orang kaya yang datang menemuinya, dan jika mereka menderita penyakit serius, dia akan membebankan biaya yang sangat tinggi kepada mereka. Sementara itu, dia tidak akan membebankan banyak biaya kepada orang miskin, bahkan jika mereka menderita penyakit biasa. Misalnya, dia memutuskan untuk membantu orang tua hari ini secara gratis. Tak lama kemudian, lelaki tua itu membawa Jack, Selena, dan Lana ke jembatan terdekat, di mana mereka berhenti di bawah sebuah lengkungan. Seorang wanita muda terlihat tergeletak di bawah jembatan. Dia ingin bergerak, tapi rasa sakit tiba-tiba menjalar di sekujur tubuhnya, begitu marah hingga membuat urat nadinya meledak dan mengeluarkan tangisan kesedihan dari mulutnya. Wanita itu berusia sekitar 20 tahun. Kotoran tercoreng di pipinya, dan pakaiannya compang camping, tetapi dia memiliki fitur yang bagus, dan siapapun dapat mengatakan bahwa dia cantik dari satu pandangan. Dia mungkin akan cantik jika dia berdandan. Ya ampun, itu cantik. Lana tidak bisa menahan senyum ketika dia melihat wanita lain. Bab 963. Siapa kamu? Wanita muda itu ketakutan dengan penampilan mereka, khawatir bahwa mereka tidak baik-baik saja. Jangan takut, Brianna. Saya membawa praktisi pengobatan Tiongkok ini ke sini untuk melihat Anda. Pengemis tua itu dengan cepat menjelaskan kepada cucunya. Wanita muda itu menghela nafas lega ketika dia mendengar itu. Jack berjalan mendekat dan berjongkok, meletakkan tangan di bahunya. Berbaring dulu. Wanita muda itu melakukan apa yang dia katakan, menahan rasa sakit. Jack mulai memijat lembut area di sekitar pinggangnya. Tulang Anda terkilir, Nona. Saya tidak punya pilihan, jadi jangan pedulikan saya. Jack terbatuk malu sebelum menggerakkan tangannya ke bawah, berhenti tepat di atas pantatnya. Wajah Brianna memerah, dan denyut nadinya bertambah cepat. Dia tidak bisa melakukan apa-apa selain mengatupkan giginya dalam diam. Dia sangat sadar bahwa sedikit uang yang dimiliki kakeknya tidak cukup bagi dokter manapun untuk meresepkan obat untuknya. Namun dokter ini rela datang dari jauh hanya untuk menemuinya.
Ini adalah kesempatan langka ditambah dia tidak keberatan kakeknya dan penampilannya yang kotor dan kurus. Dia mungkin bukan orang jahat. Namun, posisi tangannya secara alami membuat seorang wanita muda seperti dia sangat malu. Pipinya semerah tomat. Tunggu sebentar lagi. Ini akan segera berakhir. Jack meremas pergelangan tangannya, lalu memberikan tamparan ringan. Ah! Brianna melepaskan teriakan kesakitan. Tulang paha dan kepala femoralisnya akhirnya menyatu kembali, menghasilkan retakan bening yang membelah udara. Suara itu terdengar jelas. Namun, mudah untuk melewatkannya juga, jika seseorang tidak memperhatikan. Semua selesai. Jack berdiri, bibirnya melengkung membentuk senyum meyakinkan. Sudah selesai. Brianna tercengang. Dia menggerakkan kakinya secara eksperimental. Dia benar-benar bisa bergerak sekarang, dan itu sama sekali tidak menyakitkan. Terima kasih, Pak. Kaki saya benar-benar lebih baik. Brianna segera bangkit dan membungkuk ke arah Jack. Tidak perlu berterima kasih padaku. Jack tersenyum. Benar. Jadi bagaimana Anda bisa berakhir dalam kesulitan ini? Pria tua itu memandang Jack dan menghela napas panjang. Ah, itu cerita yang panjang, anak muda. Mau bagaimana lagi kita telah direduksi menjadi keadaan ini. Jangan membicarakannya. Selena mengamati kedua pengemis itu sebelum berbalik ke arah suaminya dan berkata, kami sedang mencari beberapa pelayan, kan, sayang? Kenapa kita tidak? Jack langsung mengerti apa yang dia maksud. Dia menggelengkan kepalanya dan berbicara kepada pengemis dan cucunya, benar. Kami sedang mencari beberapa pembantu di sekitar rumah kami. Mungkin Anda tertarik. Jika Anda baik-baik saja, Pak, Anda dapat membantu menjaga taman. Dan wanita muda ini bisa membantu membersihkan rumah. Bab 964. Tuan, kami hanya pengemis. Anda sudah banyak membantu kami. Tidak ada gunanya bagi Anda untuk memiliki pengemis di tempat kerja Anda, bukan? Orang tua itu sangat tersentuh, tetapi dia berbicara dengan nada malu. Kamu tidak akan menjadi pengemis lagi jika kamu bekerja di tempatku. Lebih penting lagi, makanan dan penginapan akan ditanggung, jadi kamu tidak perlu khawatir. Jack terkekeh dan menjawab, terima kasih, dokter. Air mata menggenang di mata Brianna, mengancam akan tumpah. Dia melangkah maju dan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Ayo pergi. Pertama-tama, ayo ambilkan baju baru untuk kalian berdua. Kamu bisa mandi dan istirahat yang baik ketika kita kembali. Kamu akan mulai bekerja besok. Dan saya akan membayar Anda $10.000 per bulan. Bagaimana dengan itu? Jack berbicara dengan nada sembrono, tersenyum. Anak muda, ini terlalu banyak, bukan? Anda tidak perlu membayar kami sebanyak itu. Beri kami berapapun jumlahnya. Kami akan berterima kasih selamanya selama kami memiliki tempat tinggal dan makanan, makan. Pengemis tua itu tidak bisa menahan air matanya lebih lama lagi. Jangan katakan itu. Saya memperlakukan semua orang dengan setara. Semua bawahan saya menerima jumlah upah yang sama. Itu membuat saya lebih mudah untuk melacak dana saya juga. Jack tertawa terbahak-bahak. Pada saat ini, teleponnya berdering. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening ketika dia melihat bahwa Skyler yang menelepon. Raja Perang jarang memanggilnya, jadi ketika dia melakukannya, ada sesuatu yang terjadi. Setelah panggilan berakhir, Jack menggelengkan kepalanya perlahan, senyum pahit merayap di bibirnya. Ada apa? Apa terjadi sesuatu di rumah? Selena mengerutkan alisnya dan bertanya pada Jack. Dia menganggukkan kepalanya sebagai balasan. Iya, Skyler memberitahuku bahwa beberapa raja perang datang ke tempat kami mencari masalah, tetapi mereka harus pergi ketika mereka melihatnya sehingga pada akhirnya mereka tidak melakukan apa-apa. Di sini, Jack berhenti sebelum melanjutkan, tapi Tuan Muda Chapman dan Tuan Muda Quinton datang tidak lama kemudian dengan beberapa orang di belakangnya, mencari masalah. Mereka melukai dua pengawal kita, dan lengan mereka patah, meledakkan masalah itu, jadi dia baru saja membunuh dua pejuang dan pengawal mereka, membiarkan kedua bajingan itu hidup. Jadi itulah yang terjadi. Tidak heran dia memanggilmu. Selena sadar. Kalau begitu sebaiknya kita kembali dulu. Kedua pengawal yang terluka itu membutuhkan perhatian medismu. Iya, Jack menggelengkan kepalanya. Kita akan segera mendapatkan 2 set pakaian untuk mereka, lalu kita akan langsung kembali. Pengemis tua dan Brianna tergerak setelah mereka mendengar percakapan itu. Mereka bertanya-tanya dari keluarga mana pemuda di depan mereka berasal. Beberapa raja perang datang kepada mereka, mencari masalah,
tetapi mereka sangat takut sehingga mereka pergi. Bahkan Tuan Muda Quinton dan Tuan Muda Chapman akhirnya ketakutan setengah mati setelah mereka pergi ke sana, mencari masalah. Tampaknya orang-orang sebelum mereka memang sangat kuat. Jack dengan cepat membawa keduanya untuk membeli pakaian sebelum kembali. Dia memerintahkan seorang pelayan untuk membawa keduanya ke akomodasi mereka untuk beristirahat. Jack juga memberi mereka masing-masing $2.000, memastikan bahwa mereka memiliki uang saku. Baru kemudian dia merawat dua pengawal yang terluka. Bab 965. Jack, aku tidak tahu harus berbuat apa saat kau dan Nona Selena tidak ada, sejujurnya. Aku tidak ingin menimbulkan masalah bagi kami ketika kami baru saja tiba di Swallow City. Selain itu, dua petarung dari keluarga Chapman benar-benar kuat, mungkin sekuat Kings of War bintang 6 atau 7. Aku membunuh mereka, hanya untuk memberi mereka pelajaran. Skyler menjelaskan semuanya kepada Jack ketika dia melihat kedatangan Jack. Jack mengeluarkan dua pil dan memberikan masing-masing satu kepada pengawal. Lalu dia menatap Skyler. Kerja bagus. Anda benar-benar menunjukkan kepada mereka bahwa kita tidak bisa diganggu, katanya. Bahkan keluarga bangsawan kelas 2 akan ketakutan jika kamu membunuh dua pejuang mereka dalam sekejap. Di sini saya pikir Anda akan menyalahkan saya atas tindakan saya. Skyler tidak bisa menahan senyum, melihat bahwa Jack tidak marah padanya, sebaliknya, tuannya senang dengan keputusannya. Kenapa harus aku? Kedua pengawal ini adalah muridmu, dan mereka adalah pejuang yang sangat kuat. Mereka membunuh begitu banyak pahlawan dari pihak musuh di medan perang, dan mereka terluka. Tentu saja, kamu tidak bisa membiarkan mereka pergi begitu saja. Petik 2. Jack merasa lega. Setelah dia mengatakan itu, dia melihat kedua pengawal itu. Istirahat yang baik, katanya. Kalian bisa mulai berlatih lagi setelah kalian berdua cukup istirahat dan mencoba meningkatkan keterampilan kalian. Kami berada di kota Walet, kota seni bela diri. Ada banyak petarung kuat di sini. Aku akan membunuh mereka semua jika aku tidak takut mengungkapkan identitas kita. Aku benar-benar ingin menyingkirkan para idiot arogan yang berpikir mereka dapat membuang berat badan mereka dan menggertak semua orang. Skyler menyunggingkan senyum cerah, mendongkrak. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar. Fiona berjalan mendekat, terengah-engah. Apa yang terjadi? Saya mendengar bahwa Anda membawa dua pengemis. Entah saya mabuk, atau Anda mabuk. Kami bukan keluarga tanpa nama sekarang, kami memiliki status sosial yang kuat. Bagaimana Anda bisa membawa pengemis di dalam? Skyler, Elaine, dan yang lainnya saling bertukar pandang. Fitur mereka dipelintir menjadi ekspresi sinis. Hanya ibu mertua seperti Fiona yang berani memerintah Jack seperti itu. Dia adalah prajurit tertinggi. Namun, mereka tahu bahwa tidak ada cara untuk itu. Dia adalah ibu mertuanya, dan Jack bersikeras menyembunyikan identitasnya. Dia tidak bisa berteriak, dia tidak bisa melawan, dia hanya bisa menanggung semuanya. Tetap saja, mereka hanya menyadari bahwa amarah Jack menjadi lebih baik dengannya. Ketika mereka berada di medan perang, tidak ada yang berani memprovokasi pria yang bisa membuat puluhan orang jatuh dengan satu gerakan lengannya. Mereka semua perlu memikirkan kata-kata mereka di sekitarnya. Aku menyarankannya, Bu. Mereka dalam keadaan menyedihkan, jadi aku ingin Jack membantu mereka. Selena tersenyum dan menjelaskan kepada Fiona. Tapi bagaimana kami bisa menerima pengemis? Kami bukan kamp pengungsi, kami juga bukan badan amal. Lagi pula, akan sangat memalukan jika ada yang tahu tentang ini. Ekspresi Fiona sedikit melunak ketika dia mengetahui bahwa itu adalah ide Selena. Namun demikian, kedua tangannya terlipat di dada, dan dia berbicara dengan nada putus asa. Bu, mereka dulunya pengemis. Saya tidak menerima mereka secara gratis. Mereka akan bekerja di sini, dan mereka akan menjadi pelayan kita mulai sekarang. Mereka akan menerima $10.000 per bulan sama seperti yang lain, pelayan. Mereka tidak akan menjadi pengemis, kan? Jack mencoba bernegosiasi sambil tersenyum. Huff, aku akan memaafkanmu sekali ini. Tapi lain kali jangan begitu saja menerima pengemis. Fiona mendengus sebelum pergi dengan gusar. Kedua pengemis, Nathanael dan Brianna Sullivan, segera selesai mandi dan berganti pakaian yang telah dibelikan Jack untuk mereka. Keduanya pergi menemui Jack dan berterima kasih padanya dan Selena. Mata Jack langsung berbinar saat melihat keduanya. Dia tahu bahwa keduanya membawa martabat aneh yang tidak dapat ditemukan pada orang biasa. Terutama Brianna,
yang memiliki sikap tenang yang tidak berbeda dengan seorang wanita muda dari rumah tangga yang signifikan. Bersambung.